Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bintang Marfi Maulid Pratama dengan NPM 2300237. Kali ini saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan hasil kerja saya tentang prinsip-prinsip internasional humanitarian law. Jadi di sini ada 4 prinsip. Yang pertama itu ada the principle of humanity atau prinsip kemanusiaan. Prinsip kemanusiaan merupakan dasar moral dan filosofis dari seluruh hukum humaniter internasional. Prinsip ini berasal dari Martin Klaus yang menyatakan bahwa dalam keadaan atau situasi yang tidak diatur secara eksplisit oleh hukum, penduduk dan pihak-pihak yang berkonflik tetap berada di bawah perlindungan prinsip-prinsip kemanusiaan dan tuntutan hati nurani publik. Makna utama dari prinsip ini adalah bahwa perang tidak pernah boleh dilakukan tanpa batas. Jadi perang itu ada batasnya. Segala bentuk kekejaman, penyiksaan atau tindakan yang menyebabkan penderitaan yang perlu tidak perlu dilarang. Prinsip prinsip kemanusiaan menegaskan bahwa di tengah kekerasan sekalipun martabat manusia harus tetap dihormati. Ia berfungsi sebagai pengingat bahwa hukum tidak hanya mengatur tindakan, tetapi mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Jadi, walaupun dalam peperangan itu tetap harus ada sisi-sisi kemanusiaannya. Jadi, tidak ada tindak-tindak yang misalkan kayak penyiksaan, kekerasan terhadap warga-warga sipil, seperti itulah. Oke, selanjutnya ada the principle of distinction atau prinsip pembedaan. Prinsip pembedaan menuntut agar pihak-pihak dalam konflik selalu membedakan antara kombatan dan penduduk sipil. Kombatan itu adalah orang yang berperang. Jadi sesama ya kombatan. Kombatan adalah orang yang berperang. Dan penduduk sipil serta antara sasaran militer dan objek sipil. Serangan hanya boleh ditujukan terhadap sasaran militer yang sah, sementara warga sipil dan fasilitas sipil seperti rumah, sekolah, rumah sakit, dan tempat ibadah harus dilindungi dari dampak langsung permusuhan atau peperangan itu. Jadi prinsip ini menjadi pilar utama dalam hukum humaniter internasional karena berfungsi untuk membatasi kekerasan hanya pada lingkup militer saja dan meminimalisir kekerasan hanya pada lingkup militer. Jadi di, prinsip ini itu untuk mengurangi penderitaan manusia yang tidak berperan dalam perang. Jadi tidak yang manusia-manusia atau warga sipil yang tidak ikut perang sama sekali, jadi tidak mendapatkan dampak yang eh, cukup besar gitu dari perang ini. Dengan menerapkan prinsip pembedaan ini, hukum berusaha memastikan bahwa tindakan perang tetap berlandaskan pada rasa kemanusiaan dan tanggung jawab moral. Oke, selanjutnya ada the principle of proportionality atau prinsip proporsionalitas. Prinsip proporsionalitas ini mengatur bahwa serangan militer yang sah tidak boleh dilaksanakan apabila kerugian terhadap warga sipil atau kerusakan pada objek sipil tidak sebanding dengan keuntungan militer yang konkret dan langsung. Prinsip ini berfungsi untuk menyeimbangkan antara kebutuhan militer dan perlindungan terhadap kehidupan manusia. Keberhasilan operasi militer tidak boleh dicapai dengan mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan secara berlebihan. Prinsip ini menjadi mekanisme etis dan hukum untuk mencegah tindakan yang berlebihan atau tidak terkendali dalam peperangan, serta menjaga agar penggunaan kekuatan tetap dalam batas yang wajar dan manusiawi. Selanjutnya di sini ada the principle of military necessity atau prinsip kebutuhan militer. Prinsip kebutuhan militer menyatakan bahwa penggunaan kekuatan hanya dapat dibenarkan apabila diperlukan untuk mencapai tujuan militer yang sah dan sesuai dengan hukum internasional. Dari prinsip ini juga muncul larangan terhadap tindakan yang menyebabkan cedera berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu. Prinsip ini bukan dimaksudkan untuk memberikan kebebasan mutlak kepada pihak yang berperang, melainkan untuk memastikan bahwa setiap tindakan militer dilakukan secara terukur, rasional, dan proporsional dengan tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian, prinsip kebutuhan militer
menjadikan instrumen pengendalian agar perang tetap dijalankan dalam kerangka hukum dan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi kesimpulannya itu dari semua prinsip-prinsip ini, kemanusiaan itu jadi apa ya? Jadi kayak tonggak tolak ukur utamanya. Jadi semua prinsip ini pasti berhubungan dengan kemanusiaan. Jadi intinya boleh perang, tapi ingat kemanusiaan. Mungkin itu saja dari saya, Bintang Marfika. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.